Demonstrasi konstekstual modul 1.4 budaya positif dengan teknik segitiga restitusi. Berjumpa lagi dengan saya, Aprilia Barbhawatina, CGP Blora Angkatan 5. Peristiwa atau kasus di dalam kelas. Bu Tina adalah wali kelas 5. Pada saat Bu Tina memberi tugas matematika kepada muridnya, beberapa menit kemudian Bu Tina mendapatkan laporan dari murid kelas 5. Saat Bu Tina ke kamar mandi, Leo mengerjakan matematika menggunakan kalkulator handphone. Oleh karena itu, Leo mengerjakan tugasnya lebih cepat dari teman yang lain. Dengan laporan seperti itu, Bu Tina menindaklanjuti dan melakukan pendekatan dengan Leo bahwa apa yang dikatakan temannya apakah benar, dan Leo tidak membenarkan laporan temannya bahwa Leo hanya melihat jam dari HP, bukan menggunakan kalkulator saat pelajaran. Namun Bu Tina memberi pembinaan pada Leo bahwa yang dilakukan Leo tetaplah kurang baik karena melanggar kesepakatan kelas yang tidak boleh membawa HP. Ada kesulitan anak-anak? Sekali. Leo, bisa ikut Bu Tina ke kantor? Leo, ya. Leo tahu kenapa Leo dipanggil Bu Tina ke sini? Enggak. Tidak tahu. Nah, begini Leo, kemarin Bu Tina mendapatkan laporan dari teman kamu sekelas bahwasanya Bu Leo kemarin mengerjakan matematika menggunakan HP Bu, pakai kalkulator Bu. Makanya Leo mengerjakannya cepat sekali Bu, seperti itu. Pada saat itu Bu Tina tidak berada di kelas. Bu Tina tinggal di kamar mandi sebentar. Ternyata ada laporan seperti itu. Apakah itu benar Leo? Itu aku mengerjakan sendiri, nggak pakai HP. Betul. Kamu mengerjakan sendiri, tidak pakai HP. Jujur. Jujur. Nah, tapi mengapa teman kamu tahu ya kalau kamu menggunakan HP ya? Maksud saya, apakah kamu saat pelajaran itu kamu mengeluarkan HP dari tas kamu? Mengeluarkan, tapi Iya, mengeluarkan tapi menonton jam. Jadi yang dikatakan teman kamu kira-kira bagaimana Leo itu? Apakah itu sesuai dengan yang kamu lakukan? Sesuai dia katakan kalau kamu mengerjakan matematika menggunakan kalkulator HP? aku mau pakai kalkulator. Tidak pakai kalkulator, mengerjakan dengan cara pakai tangan, perkalian pakai tangan, gitu ya? Jadi yang dikatakan teman kamu itu benar atau salah? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu loh? Tadi kan teman kamu kan mengucapkan Bu Tina, Leo, mengerjakan matematika menggunakan kalkulator HP. Sedangkan Leo bilang bahwa Leo itu tidak mengerjakan menggunakan kalkulator, tapi Leo hanya melihat jam di HP. Berarti siapa ya salah dong? Kira-kira ucapan temannya Leo itu benar atau tidak? Tidak. Yakin? Yakin? Leo sudah berusaha jujur? Jujur itu disayangi Allah. Maka dari itu Leo, ini untuk pembelajaran kamu ya. Besok lagi kalau pelajaran itu jangan mengeluarkan HP dari saku atau tas kamu. Karena nanti teman yang tidak tahu kamu melihat jam atau melihat apapun itu, dikira nanti kamu sedang menghitung memakai kalkulator. Jadi di sini kira-kira Leo juga harus bagaimana besoknya lagi? Kalau sudah tahu seperti ini.
Betul, tidak usah mengeluarkan HP dari tas. Pandai sekali. Benar ya? Betul. Nah, Leo kan tahu kesepakatan kelas, ya, tahu bahwasanya tidak boleh membawa HP, ya, membawa saja tidak boleh, apalagi memakai. Kira-kira kalau Leo membawa HP, kalau Leo memakai HP itu termasuk apa, Leo? Melanggar peraturan. Iya, melanggar peraturan kelas atau sekolah. Kira-kira kalau melanggar seperti itu baik tidak untuk Leo? Tidak baik. Jadi anak kalau bisa tidak usah melanggar peraturan, tapi kita harus apa, Leo? Harus jujur, harus patuh terhadap peraturan. Paham ya, Leo ya? Besok lagi Leo tidak usah membawa HP. Kenapa Leo setiap sekolah bawa HP? Kenapa? Kalau nggak ada yang jemput, Kenapa? kalau nggak ada yang jemput, Oh, kalau nggak ada yang jemput Leo bingung. Ya begini, kan sudah Bu Tina beri pengumuman. Kalau misalkan pulang kan melalui apa, Leo? Grup. Sudah Bu Tina beritahu, kan udah ada jadwalnya. Tiap hari Senin sampai Kamis pulangnya jam 12:30, Jumat jam 11, Sabtu jam 11:30. Itu kan sudah selalu ada jadwal. Leo untuk jam pulangnya bisa memberitahu kepada orang tua. Ini hari apa, Ibu? Nanti saya jemput ya, Bu, jam 12:30. Ya, seperti itu. Jadi orang tua diberitahu. Kalaupun jika Ibu Tina ada acara dan nanti bisa pulangnya pagi, bisa Bu Tina berikan melalui WA grup Paguyuban kelas 5. Ya, ini ibu-ibu, anak-anak bisa dijemput karena bapak ibu ada perlu. Nanti kan sudah Bu Tina share itu, Bu Tina bagikan di grup. Jadi Leo nggak usah bingung siapa yang jemput, nggak usah bingung nanti dijemputnya jam berapa. Itu sudah tanggung jawab dari Leo, harus menyampaikan jadwal pulang sekolah kepada orang tua. Jelas ya? jelas. Iya. Kira-kira untuk kedepannya Leo harus bagaimana? Terus Tidak usah bawa HP, terus apa lagi? tidak mengeluarkan HP dari tas, Iya, terus apa lagi? tidak menggunakan HP saat jam pelajaran. Iya, tidak menggunakan HP saat jam pelajaran. Apalagi menggunakan, tidak boleh membawa HP. Akankah Leo diulangi? Tidak, ya. Jadi anak yang rajin, yang pantang menyerah di rumah, selalu rajin untuk membaca buku, untuk belajar agar kamu hafal perkalian dan tidak usah membutuhkan alat bantu lainnya. Ya, itu ya Leo ya. Nah, sekarang yang kedua. Nah, coba lihat dari pakaian seragamnya Leo. Adakah kekurangan? Apa? Dasi. Dasi. Di mana dasi Leo? Tadi Kenapa? Ya, buru-buru ke sekolah. terburu-buru ke sekolah. Kenapa terburu-buru Leo? Soalnya bangun jam 6. Terus bagaimana caranya agar besok Leo tidak terburu-buru lagi? Bangun lebih awal. Terus apa lagi selain bangun lebih awal? Terus apa lagi? Menyetel alarm lewat HP atau lewat apa? Jam. Dibangunkan jam berapa nanti bunyi, ya? Sudahkah subuh? Berarti tadi pagi Leo tidak subuh. Tidak, ya? Karena kesiangan loh. Apalagi meninggalkan sholat itu tidak boleh. Dimarahi? Tidak disayang siapa kalau tidak sholat? Iya, ya. Jangan ya. Apalagi seusia Leo itu sudah lebih dari 9 tahun, sudah tahu yang bagus dan yang tidak bagus, apalagi sampai meninggalkan sholat itu tidak boleh. Ya, kita bisa menjadi pandai, kita bisa menjadi pintar, ya.
Tapi kita harus tahu, yang membuat kita pandai, yang membuat kita pintar itu adalah Allah. Kita hanya berusaha. Maka dari itu, ya Leo ya, besok lagi Leo pun dasinya tidak boleh ketinggalan, ya. Karena kalau dasinya Leo ketinggalan, Leo juga melanggar apa Leo? Peraturan yang ada di kelas, ya. Sudah berapa peraturan yang Leo langgar? 2. 1 membawa HP, yang 1 tidak memakai dasi, ya. Gimana biar tidak terlambat besok Leo? Menyalakan alarm. Iya, menyalakan alarm. Hebat sekali, ya. Jelas ya? Dan jangan lupa bangunnya, tidurnya tidak usah begadang, tidak usah melek sampai malam-malam, ya. Ya? Iya. Jam 9, setengah 10 harus sudah tidur karena esoknya sudah jelas Leo? Sudah. Ya, cukup di sini ya Leo ya. Semoga Leo menjadi lebih pintar lagi dan tidak mengulangi kesalahan lagi, dan Leo sudah bisa memperbaiki kesalahan kedepannya. Jelas ya? Jadi lebih baik lagi ya? Iya. Ya, udah cukup dari Bu Tina. Kamu bisa masuk ke dalam kelas dan kamu bisa melanjutkan pekerjaan kamu di dalam kelas. Udah, silahkan bergabung bersama teman-teman. Selanjutnya, menulis kasus di buku konsultasi dengan mengetahui tanda tangan kepada orang tua Leo agar orang tua yang bersangkutan dapat mengetahui kejadian putranya di sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat.